Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Medan Merdeka Barat, tempat 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Joshua Sihombing. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kami awali dari berita dalam negeri. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menyebut penyertaan modal negara atau PMN untuk Jiwasraya cair pada akhir tahun 2023 ini. Adapun total PMN yang akan diterima perseroan sebesar 3 triliun rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk mengalihkan ex pemegang polis Jiwasraya ke IFG Life. Erick pun memastikan bahwa penyelesaian BUMN di sektor asuransi jiwa tersebut terus dilakukan. Adapun pengalihan ex pemegang polis Jiwasraya kepada IFG memang membutuhkan anggaran. Oleh sebab itu pun Kementerian BUMN pada akhirnya mendapatkan dukungan anggaran dalam bentuk PMN. Beralih ke berita dalam negeri lainnya, penjabat Gubernur PJ DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengemukakan diperlukannya sinergi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah daerah sekitar, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Bodetabek untuk mengatasi masalah kualitas udara di Jakarta. Buruknya kualitas udara sampai saat ini pun masih menjadi masalah di DKI Jakarta, sekalipun kegiatan perindustrian telah bergeser ke luar kota, dan hal tersebut pun dikarenakan banyaknya kendaraan bermotor yang bertambah setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi emisi, yakni dengan pengadaan bus Transjakarta maupun mobil dinas dengan tenaga listrik, dan selain itu pula Pemprov DKI juga menggencarkan adanya kegiatan penanaman pohon yang dilakukan setidaknya setiap Selasa atau Jumat. Hal tersebut pun diyakini Heru dapat memberikan efek jangka panjang kepada kualitas udara di DKI Jakarta. Beralih ke berita dari mancanegara, Tiongkok pada hari Selasa 8 Agustus kemarin mengalokasikan dana bantuan bencana sebesar 732 juta yuan atau sekitar 102,3 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung pemulihan produksi pertanian. Dana tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Tiongkok bersama dengan Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok dan akan disalurkan ke 9 daerah setingkat provinsi termasuk di wilayah Hebei, Jilin, Heilongjiang, Fujian, dan Beidahuang Group. Bantuan bencana tersebut pun akan digunakan untuk pengendalian banjir pertanian yang mendesak dan upaya bantuan bencana, serta untuk mendukung produksi pertanian pasca bencana. Beralih ke berita dari dunia olahraga, mantan juara Toronto Master Andy Murray dan Alexander Zverev mengalahkan lawan-lawan mereka di babak pertama dalam kondisi barangin
pada waktu setempat. Untuk saat ini pun melaju ke babak kedua ATP Toronto Master. Petenis Inggris Murray harus berjuang di set pembuka sebelum mendominasi set kedua untuk menang dengan skor 7-6, 6-0 atas petenis Italia Lorenzo Sonego. Sementara itu petenis Jerman Zverev yang mengalahkan Roger Federer untuk gelar Toronto pada tahun 2017 mencapai babak kedua dengan mengalahkan petenis Belanda Talon Greg Poor dengan skor 6-4, 7-6. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda masih tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya di dalam portal berita resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter @RRI Programa 3. Saya Joshua Sihombing, selamat pagi. Halo, saya Arifin Tanjung. Saya mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi Jakarta. Pro 3 itu sarana bagi saya untuk mendapatkan banyak informasi dari dalam negeri, luar negeri, dan dari berbagai daerah. Semua bisa kita dengerin kok di Pro 3, yang gak kalah menarik informasi tentang olahraga. Nah, kebetulan nih saya pecinta olahraga sepak bola. Jadi kalau mau dapetin berita-berita terkini tentang olahraga atau hal lainnya, jangan lupa dengerin Pro 3. Saya Alif, saya Pro 3. Siaran Pro 3 jaringan berita nasional ini juga bisa Anda ikuti 24 jam di kota Jember 93,7 FM dan 87,9 FM, Ternate 88,4 FM, Bima 89 FM, Sungai Liat 97,2 FM, Surakarta 105,9 FM. Bisa Anda dengar dan lihat lewat aplikasi RRI Playgo atau portal www.rri.co.id. Lah, Boris tuh lewat. Boris, sini. Nongkrong dulu lah sini. Sekalian mabar kita. Waduh, kayaknya belum bisa nih bro. Gue mau ke pelatihan prakerja dulu. Lah, itu apa? Jadi, prakerja itu program beasiswa pelatihan dari pemerintah. Kalau lolos, kalian dapat saldo 3,5 juta untuk beli pelatihan. Pelatihannya juga macam-macam kok. Ada perhotelan, pariwisata, IT, digital marketing. Banyak deh. Lumayan kan nambah skill. Ya elah bro.
Kayak kepake aja sih begituan. Emangnya dapat duit. Bukan masalah duitnya ini, tapi kesempatannya. Kapan lagi bisa belajar bareng langsung sekaligus praktek tanpa harus bayar? Kalau ilmunya udah ada, rezekinya pasti nyusul. Yaudah deh, gue duluan ya, takut telat nih. Dadah. Cuy, daftar kali ya? Ini aku lagi coba daftar. Jadi bisa bersama Prakerja. Daftar di www.prakerja.go.id dan temukan skill baru yang bisa kamu pelajari. Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Korban kekerasan seksual mengalami berbagai macam dampak, mulai dari dampak sosial diasingkan, kemudian dampak mental merasa tidak berharga, dampak kesehatan fisik, dan dampak ekonomi karena banyak yang tidak mampu produktif lagi setelah mengalami kekerasan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibuat dan disahkan untuk turut serta menyelesaikan masalah kekerasan seksual di Indonesia dengan menyediakan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual untuk mendapatkan hak-haknya secara hukum hingga pulih. Namun sayangnya, pengetahuan dan kesadaran masyarakat, terutama korban, mengenai undang-undang ini masih sangat minim. Sebagai respon, kami hadirkan perbincangan khusus di pagi hari ini untuk menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang biasa disingkat dengan Undang-Undang TPKS berusaha menyelesaikan masalah kekerasan seksual melalui keberpihakan pada korban atau victim based. Selain itu, diskusi ini juga ingin menyampaikan bahwa terdapat langkah mudah dan aman bagi korban untuk mencari keadilan melalui proses hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang TPKS. Kami hadirkan dialog khusus atau diskusi pagi hari ini dengan tema penanganan dan pemulihan. Bagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melindungi korban. Telah hadir di studio Pro 3 di pagi hari ini. Yang pertama ada anggota Komisi 8 DPR RI, Mbak Sely Gantina. Mbak Sely, apa kabar, Mbak? Selamat pagi, Mbak Vera. Selamat pagi. Iya. Terima kasih Mbak Sely ya sudah hadir di studio Pro 3, dan ini obrolan yang saya rasa menjadi suatu trigger baru untuk memberikan pemahaman secara mendalam kepada pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net ataupun masyarakat secara umum. Iya. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Amin, amin untuk yang mendengarkan ini. Dan selain dengan Mbak Sely Gantina, anggota Komisi 8 DPR RI, juga telah hadir psikolog yang juga pendamping korban kekerasan seksual, Roslina Ferauli. Saya panggil juga nih, Mbak Vera, apa kabar Mbak? Halo Mas Rudi, Alhamdulillah. Iya. Semangat ya. Tetap semangat. Karena ini bedanya bahasannya seru nih kali ini. Pasti. Bedanya kalau ngobrol dengan seorang psikolog, eye contact-nya tuh udah bikin Udah langsung kelepak-kelepak. langsung bisa kebaca ini kan. Bisa saja Mas Rudi. Harus hati-hati caranya ini. Oke, sekali lagi tema kita yaitu penanganan dan pemulihan. Bagaimana Undang-Undang TPKS melindungi korban. Saya penasaran ke seorang psikolog dulu, Mbak Vera ya. Sebagai psikolog tentu pernah menangani atau mendampingi korban kekerasan seksual. Nah, secara atau tanpa harus menyebutkan nama, itu apa yang mereka rasakan? Kategori atau kelompok apa yang paling rentan untuk bisa mendapatkan kekerasan seksual itu, dan siapa sih yang paling kerap menjadi pelaku tindak kekerasan seksual itu sendiri, Mbak Vera? Oke. Ya, nggak perlu berpanjang-panjang, kita akan lihat dari data dulu nih. Ya. Mas Rudi, memang udah ada datanya dari tahun 2019. Ada 3 profil pelaku utama sebetulnya dalam kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Siapa aja sih? Di level pertama, di layer pertama adalah pacar. Itu sebab dari dulu saya selalu mengumandangkan tentang hati-hati pada anak-anak ABG ini, remaja-remaja yang masih kinyis-kinyis unyu-unyu ini. Kayak saya. Pada saat 30 tahun yang lalu. Pada saat mereka membina relasi intim, karena di anak perempuan kan kalau di ABG kebetulan posturnya lebih berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki di usia pubertas awalnya. Sehingga anak perempuan seringkali punya relasi yang intim justru dengan anak laki-laki yang usianya lebih tua. Bisa 4-5 tahun jadi anak SMP kelas 1 misalnya.
nanti punya pacar anak SMA yang kelas 2, kelas 3 yang pengalaman seksualnya sebetulnya sudah lebih dulu ada. Jadi ini adalah lapis pertama pelaku nih Pak. Layer pertama paling banyak itu pacar. Dan jujur saja sampai detik ini dalam konseling saya, dalam praktik saya, yang paling sering saya tangani adalah figur perempuan dewasa yang dulunya di masa lalu pernah mengalami kekerasan dalam relasi berpacaran. Istilahnya namanya black dating. Jadi bukan dating dengan orang kulit gelap, bukan. Black dating di sini adalah ada kekerasan di sini, ada paksaan. Sering kali ada yang bertanya begini loh, batasan paksaannya di mana? Ketika bahkan disentuh tangannya saja atau being kissed, ya, dicium, kita nggak mau yang perempuan, ya artinya nggak ada konsen di situ, maka bila dilakukan itu adalah paksaan seksual sebetulnya. Sayangnya anak-anak muda ABG kita ini nggak paham. Mereka taunya tentang pacaran, nggak paham bahwa ada isu konsen. Siapa lapis kedua dan ketiga ini yang butuh kita waspadai nanti. Untung ada Teh Sally di sini. Lapis kedua dan ketiga adalah yang kedua itu ayah, terutama ayah kandung maupun ayah tiri. Ini ada kasus-kasus viral kemarin juga. Dan yang ketiga adalah paman atau om. Artinya pelaku kedua tertinggi dan ketiga tertinggi itu adalah pelaku yang ada di zona amannya anak. Seharusnya yakni di tengah keluarga, di dalam rumahnya sendiri, oleh figur yang sebetulnya wajib memberikan supervisi, perlindungan atau proteksi dan pengawasan pada anak. Justru jadi makan pagar makan tanaman gitu. Yang kedua dan ketiga. Nah, jadi kalau kita telusuri kembali pelaku-pelaku ini, jadi siapa yang paling rentan? Nah, kebetulan ada sebuah wawancara nih, ya, dengan pelaku pedofil atas 300 anak, ya, namanya, saya tinggal namanya. Nah, bisa nanti di googling, ya, pelaku pedofil atas 300 anak yang baru saja dilepas dari penjara. Jadi profil anak yang mereka cermati adalah anak-anak yang terlihatnya itu sendiri, ya. Dan sendirian. Alone di sini nggak berarti lonely ya, tapi alone kalau di sini dalam pengertian sendiri, ya akan rentan potensial menjadi korban. Ada anak yang cenderung sendirian tanpa proteksi dan biasanya nggak punya teman untuk berbagi cerita, karena ini anak-anak yang potensial untuk jadi korban. Sama satu lagi anak yang tanpa pengawasan keluarga, orang tuanya di mana, ayahnya di mana, ibunya di mana, ayahnya nggak ada untuk bela anaknya karena mereka paling takut dengan keluarga di mana anak-anaknya terproteksi oleh ayah atau ibunya. Nah, sekarang kita pertanyakan, apakah anak-anak perempuan kita maupun anak laki-laki kalau zaman sekarang, laki-laki perempuan sama-sama potensial jadi korban sebetulnya, adalah anak-anak yang terlindungi di rumahnya mereka sendiri. Itu yang potensial. Terlindungi nggak? Kalau nggak terlindungi, bahkan di rumah sendiri anak-anak bisa terpapar. Yang kedua bisa jadi potensi gitu, kayak potensial untuk menjadi korban. Yang kedua ini anak-anak yang mampu ekspresif nggak? Anak-anak yang mampu ekspresif kebetulan adalah anak-anak yang hanya ditumbuhkan dalam lingkungan keluarga di mana dia bebas berekspresi, cukup kasih sayang, cukup relasi yang hangat dengan orang tua. Nah, kalau tiga-tiga ini sebetulnya alfa, kita mau ngarepin anak bisa ekspresif dari mana? Mbak Vera, gitu, kalau Mas. melihat data tadi ya, dari layer pertama, layer kedua, layer ketiga, artinya kan orang-orang yang berada di circle mereka itu di circle terdalam, ring satu gitu istilahnya. Iya. Jadi tidak aneh kalau ternyata data pelaporan itu rendah. Nah, sebenarnya apa yang membuat mereka sampai harus berani melapor apa yang pernah mereka alami sebagai tindakan yang masuk kategori kekerasan kebetulan seksual? Saya pernah nanganin kasus di mana ini anak jadi korban kekerasan seksual dari orang yang dianggap oleh keluarga besar mereka sebagai kakek dalam keluarga, tapi bukan kakek kandung. Apakah anaknya melapor? Enggak. Apakah anaknya ketakutan? Ketakutan. Saya juga pernah nanganin kasus waktu dia ke saya, udah dewasa sih Mas. Jadi ini kejadian waktu kecil tapi itu membekas sekali. Ketika ini si perempuan waktu kecil disuruh ke warung oleh ibunya untuk membeli sesuatu, kemudian di warung ternyata dia jadi korban kekerasan. Ada lagi yang dilakukan oleh ternyata kakaknya sendiri, di mana alat kelaminnya dimainkan waktu itu dia belum paham karena dia masih kecil. Sadarnya waktu kapan? Ketika dia udah mulai paham tentang seksualitas, ketika usia remaja ke atas sudah berkembang fantasi seksualnya, baru baru ada pemahaman tersebut, sehingga kok bisa ya ini nggak terlaporkan. Yang pertama,
di dunia manapun, ya, di belahan bumi manapun selalu ada tendensi untuk blame the victim, menyalahkan korban. Kok bisa ya ada mekanisme orang nyalain korban? Karena pada dasarnya manusia nggak pengen jadi korban kekerasan apapun, terutama kekerasan seksual. Nggak ada yang mau. Jadi ketika nanti akhirnya ada kekerasan, ya, orang akan selalu begini, saya kan nggak bakal jadi korban kan ya, yang jadi korban dia, soalnya dia kemarin ngelakuin sesuatu, bajunya kali salah, gesturnya kemarin genit kali, atau kemarin nggak bilang enggak gitu, kira-kira Mas. Tapi gini Mbak Vera, kalau melihat cerita tadi, artinya bukan tidak mungkin tidak adanya laporan, itu bukan karena keluarga ataupun kerabat mereka tidak mengetahui. Mereka tahu, tetapi kalau melaporkan mungkin malu, Mas. Malu, ada hal-hal yang atau menghambat. Betul. Baik Jadi itu dari sisi keluarga, pendidikan si budayanya, Mas. Nah, kita kan ada di budaya. Kebetulan in group kita kan kuat. Kita di budaya malu, bukan budaya bersalah loh. Jadi shame culture, bukan guilt culture. Kalau guilt culture, orang melakukan kesalahan dia nggak pengen gitu. Ini shame culture. Terjadi sesuatu yang penting nggak ketahuan, jadi kita nggak malu. Jadi sama-sama nih. Jadi ada conspiracy of silence gitu istilahnya. Apa itu conspiracy of silence? Semua orang diam-diam aja. Udah, daripada nanti malu. Angkanya akan semakin tinggi. Sebetulnya jadi seperti memang iceberg, ujungnya puncak gunung es gitu, Mas. Mantap. Ini semakin penasaran. Kita nanti lanjut lagi nih Mbak Vera ya. Saya udah nggak sabar nih mau nanya ke Teh Seli atau Mbak Seli. Baik pendengar, tetaplah bersama kami. Dialog kami mengenai tema di pagi hari ini terkait dengan penanganan dan pemulihan, bagaimana Undang-Undang TPKS melindungi korban, akan kami lanjutkan sesaat lagi. Catatan peristiwa. Tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak asasi dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Perangkat Hukum Internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki setelah jatuhnya bom atom pertama pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima. Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dengan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Pembom Amerika Serikat, Boxcar, menjatuhkan bom bernama Fat Man di kota Nagasaki. Bom tersebut mengandung kekuatan setara dengan 22.000 ton TNT. Bom ini menimbulkan korban jiwa sekitar 40.000 orang. Efek radiasi pasca bom juga dahsyat, sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar Jepang Hirohito melalui siaran radio pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Hari peringatan Nagasaki ini bertujuan untuk mengenang para korban pengeboman, sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Baik, pendengar Pro 3 pemirsa RRI Net, saya sampai lupa nih menyapa pemirsa kita yang melalui aplikasi Zoom ya. Itu bisa melihat ataupun juga mengikuti dialog kita, penanganan dan pemulihan bagaimana Undang-Undang TPKS melindungi korban bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI Seli Agantina dan juga psikolog pendamping korban kekerasan seksual Roslina Ferauli. Sekarang saya giliran ini ke Mbak Seli setelah tadi mendapatkan pemaparan awal. Ternyata shame culture yang tadi saya highlights disampaikan oleh Mbak Vera, itu yang salah satu menyebabkan mungkin pihak keluarga, kerabat ataupun korban malu untuk berbicara, melaporkan hal itu. Sebagaimana, seberapa besar hal ini berpengaruh terhadap pengungkapan ataupun mengajak orang untuk berani berbicara. Ya, dengan adanya Undang-Undang TPKS ini sebetulnya kita membongkar beberapa sudut, Mbak Vera ya. Ini kan pandangan shame culture.
Jadi unsur budaya malu yang memang ada menjadi bagian yang membuat kita miris. Kenapa kita katakan miris? Karena memang istilah orang menjaga nama baik keluarga itu masih ada di bagian sudut bagian negara kita, masyarakat kita. Karena kalau mereka melaporkan, membuat nama baik keluarga mereka menjadi tercoreng, itu masih banyak. Yeah. Nah, terus di luar itu juga saya harus sampaikan ada yang namanya relasi relasi kuasa. Yeah. Nah, relasi kuasa karena kebanyakan korban ini lebih rendah dibandingkan pelaku. Ambil contoh, korban adalah pelajar sementara pelaku ini adalah gurunya. Dan itu sudah banyak contoh. Atau mungkin korban ini adalah pekerja, pelaku ini adalah pemberi kerja. Nah, ini bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Sehingga banyak sekali orang-orang yang akhirnya tidak berani untuk melaporkan karena takut kalau mereka melaporkan mereka diputus hubungan kerjanya. Nah, di luar itu juga yang menjadi kekhawatiran kami bahwa pengetahuan masyarakat kita yang tadi disampaikan oleh Mbak Vera tentang undang-undang TPKS ini, mereka tidak tahu sebetulnya yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu apa. Batasannya bagaimana gitu sih? Apa gitu yang loh. masuk dalam kategori? Yang kategori kekerasan seksual ini apa? Sehingga edukasi tentang seksual itu memang sudah harus disampaikan, bukan sesuatu yang tabu. Betul. Nah, jadi edukasi literasi dalam rangka pencegahan kekerasan seksual itu harus menjadi bagian yang kurikulum yang disampaikan dan bukan sesuatu yang tabu dalam rangka pencegahan. Nah, ini juga yang menjadi bagian tidak terpisahkan di dalam Undang-Undang TPKS. Nah, saya juga harus menyampaikan di dalam kesempatan hari ini bahwa Undang-Undang TPKS itu tidak hanya berbicara tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu kan ada macam-macam. Ada pelecehan seksual secara fisik, ada non-fisik, kemudian ada pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pernikahan, pemaksaan sterilisasi, ada juga berbicara tentang eksploitasi seksual. Kemudian kita berbicara berbasis online. Bahkan di luar itu semua juga ada berbicara tentang pornografi, pencabulan terhadap anak, dan itu sangat banyak. Nah, artinya di dalam konteks ini masyarakat juga harus paham bahwa Undang-Undang TPKS memberikan kesempatan kepada seluruh warga Indonesia bahwa mereka dilindungi untuk berani untuk speak up. Untuk speak up ini bahwa hari ini kalau yang menyangkut hal-hal yang sekiranya akan merugikan mereka, negara ada. Negara bisa melindungi mereka. Pelaporan pun juga dijamin. Pelaporan sangat dijamin oleh undang-undang ini ya. Dalam undang-undang ini. Dan termasuk kalau korban ini mereka tidak berani berbicara, sementara kita bisa melihat, ada orang melihat, orang yang melihat ini bisa melaporkan. Nah, tetapi hari ini kan masyarakat tidak paham. Karena tadi kekhawatiran kalau saya melaporkan, ada kultur yang tadi disampaikan oleh Mbak Vera, membuat malu. Satu sisi shame culture, satu sisi mungkin ketidakpahaman. Dan satu sisi lagi yang harus saya sampaikan, ada juga ketidakadilan di dunia pendidikan. Karena korban ini pada saat mereka melaporkan, mereka diputuskan dari pihak sekolahnya. Nah, ini juga harus menjadi PR buat kita semua, bahwa korban juga harus tetap mendapatkan hak untuk mereka sekolah. Betul. Nah, jadi maksudnya tiba-tiba putus ya. Tidak putus sekolah. Nah, ini yang menjadi PR buat kita semua, bahwa setelah mereka melaporkan, mereka juga tetap mendapatkan hak edukasi mereka. Nah, itu diatur di dalam undang-undang. Mbak Seli, nanti kita dalami lagi tentang TPKS ini. Kita break lagi nih, Mbak Vera, Mbak Seli, dan juga pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net, tetaplah bersama kami.
sekarang di Vatikan itu ada yang namanya Dewan Kepausan untuk dialog antar umat beragama sejak saat itu. Dan sekarang masih aktif terus. Pimpinannya berkeliling kemana-mana ke seluruh dunia mencoba mencari praktek-praktek yang paling baik di dalam kehidupan bersama. Salah satu yang diusahakan setiap kali adalah setiap ada perayaan besar keagamaan, Dewan Kepausan itu menulis surat untuk mengucapkan selamat. Semua diberi ucapan selamat. Gerakan yang lain yang juga dilakukan oleh pimpinan Gereja Katolik adalah dialog antar agama internasional yang kemudian ditutup di kota Assisi di Italia dan mengundang semua pimpinan agama di dunia berdoa bersama-sama untuk perdamaian dunia. Dan salah satu puncak dari proses itu adalah peristiwa tanggal 4 Oktober tahun 2019 ketika Paus Fransiskus ke Abu Dhabi bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan agama di seluruh dunia dan menandatangani dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Dokumen itu ajakan untuk seluruh komunitas beragama di seluruh dunia untuk bersama-sama dengan inspirasi iman yang berbeda-beda menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kemanusiaan. Judulnya Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia. Nah, saya yakin kalau kita sekarang berbicara mengenai moderasi beragama di Indonesia, proses semacam ini sedang berjalan, terus berjalan, dan moga-moga nanti pada waktunya kita memetik buah-buahnya. Uskup Agung Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo untuk Oase Indonesia. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan diskusi pagi atau dialog khusus pagi hari ini masih dengan tema kita yaitu penanganan dan pemulihan. Bagaimana Undang-Undang TPKS melindungi korban bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI Sally Agantina dan narasumber kami yang lain adalah psikolog pendamping korban kekerasan seksual Roslina Ferauli. Saya masih ingin mendalami apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Sally, Mbak ya. Ternyata Undang-Undang TPKS itu begitu luas. Bisa sebagai pencegahan, penindakan juga, dan melindungi korban. Betul. Bahkan dari sisi pelaporan. Cukupkah sampai di situ atau ada hal lain yang bisa dimasukkan ke dalam Undang-Undang TPKS ini? Jadi Undang-Undang TPKS personalkah atau ada yang lain? Undang-Undang TPKS ini melindungi korban dan keluarga korban. Dan undang-undang ini juga tidak berbicara tentang personal, tetapi berbicara tentang lembaga. Artinya yang apabila pelaku ini seolah-olah kan undang-undang ini hanya yang menjadi korban ini personal, tetapi kalau yang dilakukan ini adalah korporasi, maka korporasi itu juga bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Ambil contoh, misalnya hari ini jelas-jelas bicara Miss Universe lah yang lagi happening ya Mbak Vera ya. Nah, Miss Universe ini kan melakukan pelecehan seksual gitu kan. Diduga melakukan pelecehan seksual misalnya. Atau yang sudah happening kayak misalnya kasusnya hari dosen guru mengaji yang di Bandung. Di Bandung. Nah, dia ini kan guru mengaji kiai yang di Bandung, dia punya pesantren. Nah, maka secara undang-undang TPKS, dia lembaga pendidikannya harusnya dia dicabut. Si pesantren itu harusnya dicabut. Bukan gurunya saja. Itu sudah ada dalam undang-undang TPKS. Undang-undang TPKS-nya ada. Nah, di dalam undang-undangnya jelas apabila ada lembaga perusahaan, maka dia bisa dikenakan sanksi minimal 5 sampai dengan 15 miliar. Dan
Kalau memang dianggap merugikan, maka dia harus bisa dicabut hak izin usahanya. Oke, jadi ancaman sanksinya sampai pencabutan. Sampai pencabutan. Bahkan kalau lembaga tersebut bisa melakukan money laundry, pencucian uang dengan, mohon maaf, banyak juga nih perusahaan-perusahaan yang melakukan seolah-olah melakukan usaha, ternyata dia bukan panti pijat misalnya, massage ternyata untuk lembaga, mohon maaf nih saya menyebutkan di belakangnya untuk transaksi seperti itu, transaksi plus kayak begitu. Nah, ternyata dia melakukan eksploitasi seksual di situ. Itu pun kena ya? Itu akan kena. Nah, atau mungkin perusahaan, ternyata perusahaan itu dia melakukan pelecehan seksual terhadap karyawannya. Dan itu ditutupi oleh pihak manajemen perusahaannya. Mohon maaf nih, banyak sekali nih karyawan-karyawati, misalnya di pabrik-pabrik manufaktur, untuk bisa masuk ke perusahaan tersebut, misalnya dia melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan dan karyawatinya, dan itu sudah banyak pelaporan. Cuma dapat kontrak untuk memperpanjang kontraknya seperti itu, relasi kuasa tadi. Nah, itu bisa dilaporkan dan mungkin bisa ditindak, dicabut hak izin usaha perusahaan tersebut. Nah, sejauh mana undang-undang ini memberanikan seseorang untuk melapor dan melindungi dari intimidasi? Nah, sayangnya para karyawan dan karyawati ini tidak tahu tentang undang-undang tadi, sehingga tadi undang-undang ini kan baru diundangkan 1 tahun, sehingga kami perlu melakukan sosialisasinya ya tentang undang-undang TPKS di lingkungan seluruh masyarakat, termasuk di instansi yang menyangkut dengan para buruh, SPSI, agar mereka berani untuk speak up. Artinya undang-undang ini tidak diperuntukkan untuk personal semata, tetapi juga corporate, untuk corporate seperti itu. Dan melindungi, bahkan kalaupun ada intimidasi, artinya ada perlindungan, sehingga seseorang yang menjadi korban itu berani untuk melaporkan, termasuk juga untuk perseorangan. Misalnya begini, kalau kita melihat rekan kita melakukan diperlakukan pelecehan seksual, kemudian kita diam. Sementara teman kita membutuhkan saksi untuk memperkuat dia pelaporan, sementara teman kita tidak mau menutupi itu. Maka rekan kita yang menutupi tadi, dia bisa dikenakan sanksi minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Tahu tapi diam. Tapi dia tahu tapi dia diam dan tidak berani untuk melaporkan karena dia turut serta untuk mengacuhkan. Oke. Untung saya nggak ada circle seperti berat loh ini ya. Berat banget. Nah, inilah artinya pentingnya kita berbicara, berdiskusi, itu memberikan pemahaman kepada publik bahwa saat ini tuh sudah ada undang-undang, ada instrumen hukum yang betul-betul sangat baik untuk bisa pencegahan, bahkan penindakan hukumnya. Begitu. Betul, penindakan hukum dalam rangka perlindungan korban. Karena kita butuh agar korban-korban itu merasa mereka ini ada dan negara hadir untuk mereka. Dan tidak ada restoratif justice. Tidak ada restoratif justice. Karena di Indonesia paling sering nih kayak gini. Benar ya Mbak Vera ya. Selama ini para korban kekerasan seksual selalu tahu-tahu ditawarkan untuk restorasi justice berdamai. Setelah itu dinikahkan. Setelah nikah cerai, ya sudah. Nah, itu tidak berlaku sekarang. Artinya betul-betul menempatkan undang-undang ini melindungi atau memberikan perlindungan kepada korban. Kecuali anak-anak. Karena ada undang-undang khusus ya Mbak Vera ya. Nah itu undang-undang jagonya Mbak Seli. yang artinya ingin kita ketahui, saking begitunya undang-undang ini memberikan perlindungan pada korban. Emang seperti apa sih Mbak Vera dampak yang dirasakan bagi penyintas kekerasan seksual? Nih, tapi saya luruskan dulu bahwa saya bukan secara khusus mendampingi korban kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Namun ya dalam praktik-praktik mandiri saya menerima kasus-kasus demikian dan profilnya sama. Jadi yang dihajar, yang berdampak besar dari kekerasan seksual adalah yang pertama rasa malu dan rasa bersalah yang ada pada korban. Dampaknya ini kan dua rasa yang menjadi core sebetulnya dari pertumbuhan penghayatan tentang diri dan keakuan, Mas Rudi. Rasa malu, rasa bersalah dan perasaan pride-nya, bangga diri. Nah, ini yang rusak sebetulnya dalam kekerasan seksual, terutama bila berulang.
Oh. Kalau terjadi satu kali misalnya, kemudian keluarga betul-betul supporting, ya, tertangani, maka 2/3 case sebetulnya mampu melalui kejadian tersebut dengan baik. Namun kalau berulang, artinya kan pengawasan pada anak nggak ada, proteksinya nggak ada, yang dirusak pertama kali dan ini bisa berlangsung sampai dewasa loh, bisa menyebabkan trauma bahkan post trauma, traumanya berulang. Ya, bahkan memengaruhi relasi pada saat nanti menikah, relasi seksual, aktivitas seksual bersama pasangan itu terpengaruh semua, terutama perasaan tentang diri berharga tadi. Jadi tanpa ada embel-embel lain pun, korban sudah lebih dulu merasa malu dan bersalah, makanya nggak ada yang berani untuk melaporkan, takut dimarahi, takut disalahkan. Nggak usah jauh-jauh Mas, yang kemarin kejadian ya beberapa calon-calon Miss Universe kemarin, semuanya speak up. Tahu nggak respons masyarakat rata-rata apa? Ya, kok baru ngomong sekarang? Padahal kejadiannya kan orang butuh waktu untuk bisa speak up. Kemudian gini, kok nggak nolak? Hello, pada saat kejadian itu kan kejadian yang korban kadang-kadang nggak paham. Buat korban itu adalah spontan, tapi buat pelaku itu sebetulnya umumnya sudah direncanakan. Jarang loh Mas Rudi kejadian kekerasan seksual itu terjadinya mendadak tiba-tiba, enggak. Biasanya mereka sudah niatkan, sudah direncanakan, sudah betul-betul mengincar korban-korbannya siapa, jadi itu terencana. Nah, selama ini bagaimana mereka dalam proses pemulihan apa yang tadi mereka rasakan? Terutama ketika anak tumbuh dalam keluarga yang disfungsional di mana ayah atau ibunya pun pernah menjadi korban kekerasan seksual. Dampaknya apa? Tadi kan mekanismenya proyeksi, Mas. Mekanisme proyeksi maksudnya seperti apa sih? Kan korban cenderung menyalahkan diri sendiri. Maka ketika terjadi kekerasan seksual yang sama pada anaknya, si orang tua yang tadi pernah mengalami, pernah punya riwayat demikian akan cenderung melakukan proyeksi, nyalahin anaknya. Kamu sih lagian nggak dikunci pintunya, nggak pakai pakaian yang benar. Jadi bukan yang melakukan perlindungan, memberikan perlindungan, justru menyalahkan. Makanya kasus-kasus seperti ini remain silence, tetap diam, nggak betul-betul tidak muncul ke permukaan, apalagi mengingat pola budaya kita dalam relasi laki-laki perempuan, patriarkinya seringkali sudah berlebihan dalam pengertian salah jadi salah istilahnya. Jadi patriarki berlebihan dalam pengertian bahwa laki-laki yang punya kuasa dan dominasi tadi seolah-olah selalu benar, perempuan yang salah. Dalam kasus apapun kok, mau perselingkuhan, mau apalagi kekerasan seksual, perempuannya dulu yang diacu sebagai victim. Kasihan sih. Jadi ini yang memberatkan. Budaya patriarki itu juga berpengaruh. Inilah yang butuh edukasi. Makanya RRI sebagai ada perannya di sini. Pemerintah pun terutama gitu ya. Nanti ada edukasi-edukasi. Karena rata-rata masyarakat kita secara umum pendidikannya, secara umum misalnya rendah misalnya ya, maka approach-nya nggak bisa dalam kelas yang berat. Jadi lewat film-film, media-media yang ringan, yang dipahami. Itulah undang-undang TPKS itu disahkan karena memang bertujuan untuk memberikan perlindungan seutuhnya, mencegah juga terjadi tindakan kekerasan seksual dan harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita nanti lanjut lagi ya, Mas Eli, Mbak Vera ya. Kita ikuti dulu informasi singkat berikut ini. Bisa dalam bentuk PR kita tuh sosial. Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini. Kembali Anda ikuti agenda DPR hari ini, Rabu 9 Agustus 2023. Bersama saya Doni Supriyanto. Hari ini sidang umum AIPA ke-44 sedang berlangsung, di mana hari ini adalah hari kelima dan banyak agenda yang dilaksanakan. Di antaranya adalah pada pukul 8 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat, berlangsung dialog bersama dengan negara-negara observer dengan tema Kerjasama Parlemen, Komitmen Bersama untuk Perdamaian, Stabilitas, dan Kemakmuran. Pada pukul 10.15 sampai dengan 12, pertemuan antar komite berlangsung.
Pada pukul 12 sampai dengan 14 digelar makan siang seluruh delegasi. Pada pukul 14 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat, sesi plenari kedua berlangsung. Beberapa agenda dilaksanakan seperti Dialog Women Parliamentarians of AIPA dan Young Parliaments of AIPA. Pada pukul 16 sampai dengan 16.30, sesi penutupan berlangsung di Grand Ballroom, ground floor. Pada pukul 19 sampai dengan 21.30 digelar acara makan malam bersama dengan seluruh delegasi yang hadir pada sidang umum AIPA ke-44 di Jakarta. Sementara itu ada beberapa agenda berlangsung di lingkungan DPR RI. Di antaranya adalah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat berlangsung di ruang Abdul Muiz Gedung Nusantara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, akan menerima kunjungan resmi Ketua Parlemen Laos, Sai Sompon Promvihane, beserta delegasi. Pendengar, saat ini anggota DPR sedang memasuki masa reses. Anda yang ingin menyampaikan aspirasinya, silakan menghubungi rumah aspirasi anggota Dewan yang ada di daerah pemilihannya. Demikian agenda DPR hari ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan mengikuti media sosial TV dan radio Parlemen. Saya Doni Suprianto. Sampai jumpa. Agenda DPR hari ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Bagaimana Undang-Undang TPKS melindungi korban? Sesi terakhir masih kami hadirkan diskusi kita bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Agantina, dan juga psikolog pendamping korban kekerasan seksual, Roslina Ferauli. Asik nih ngobrolnya nih, Mbak Vera ya, Mbak Sally ya. Tapi lebih banyak ilmu, banyak pemahaman saya. Gak kerasa waktunya ya? Ternyata udah sesi segmen terakhir. Padahal masih banyak yang harus disampaikan ya, Mbak. Sebetulnya. Tenang, ada jilid-jilid berikutnya. Ya, Mbak Sally, kembali lagi ke TPKS karena penggagas dan juga yang ngegodok langsung kan. Wajar saya tanya, saya pengen mendalami di sini. Bagian yang itu. Ya, tadi sudah undang-undang itu fungsi untuk apa, bahkan menjabarkan apa itu yang dimaksud dengan kekerasan dan tujuannya melindungi, memberikan pelindungan untuk kepada korban. Nah, pemulihannya gimana? Hak-haknya dia apakah masih tetap dijamin di undang-undang ini? Hak-hak mereka masih terjamin, bahkan saat mereka melaporkan, mereka itu harus dilindungi oleh negara. Artinya begini, mereka harus melaporkan itu tidak harus berkali-kali. Nah, jadi saat ini biasanya mereka malas untuk melaporkan karena seolah-olah bolak-balik korban ini diperlakukan seperti halnya mereka ini pelaku. Betul. Itulah kenapa banyak orang malas untuk melaporkan. Iya, itu salah satunya tuh Mas, kalau boleh menambahkan. Jadi nanti ada pelaporan ke Polsek sini misalnya ditanyakan kejadiannya lagi, lihat ya, hati-hati. Nanti orang tuanya udah nanya tadi padahal di rumah kejadiannya, ditanya lagi kejadiannya. Nanti ketemu lagi dengan lawyer, ditanya lagi kejadiannya. Ketemu psikolognya, kejadian lagi. Dampak psikisnya apa itu? Dampaknya tadinya trauma, jadi post trauma, traumanya berulang, lebih mengerikan. Padahal sebetulnya mereka nggak butuh tuh. Saya setuju tadi, jadi satu pintu. Jadi nanti ada yang namanya UPT. One Stop Center, jadi UPT PPPA. Di dalam UPT PPPA ini korban itu akan bisa melaporkan di sana. Jadi dalam UPT PPPA ini korban bisa melaporkan di mana saja. Jadi korban bisa melaporkan di tempat kejadian. Bahkan jadi saat dia terjadi pelecehan, dia bisa melaporkan di situ. Atau bisa melaporkan di tempat dia tinggal. Artinya dia tidak harus melaporkan ke kantor polisi. Kalau memang dia merasa keberatan, atau mungkin dia bisa melaporkan di One Stop Center tadi. Di One Stop Center tadi sudah ada psikolognya, sudah ada aparat kepolisiannya. Dia sudah bisa melakukan visum juga di sana. Sudah ada aparat pendamping dari semua yang memang akan melakukan pengawasan dan psikohealingnya sudah ada di sana. Artinya itu sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi dalam pengertian tadi kalau boleh diperjelas kembali, jadi si korban nggak perlu menjelaskan berulang-ulang kejadiannya secara spesifik, detail yang justru bikin dia tertekan, terganggu kesehatan mentalnya, karena
Kalau secara psikologis kita nggak nanya kejadiannya lagi, Mas. Nah, yang paling kita menarik lagi, butuhkan, hari ini Kemen PPPA sudah ada yang namanya Sapa 129. Nah, itu yang harus disadari diingat dan itu ya. harus diingat ya, Ya. bahwa untuk seluruh warga Indonesia apabila melihat kejadian pelecehan seksual atau Lapor. kekerasan seksual, mereka bisa tinggal telepon Call center. Hotline tadi yang dimiliki oleh Kemen PPA di Sapa 129. Ya. Jadi memang mereka tidak harus susah-susah. Jadi kalau memang kita korban atau kita melihat apapun yang menyangkut dengan kekerasan seksual, bisa langsung telepon. Sapa 129 bisa dimanfaatkan. Itu artinya membuka ruang peran bagi masyarakat, Mbak Vera. Betul, untuk semuanya terlibat, kita dukung yuk agar korban nggak makin jadi korban berulang. Oke, dan kita pun yang tahu cepat melapor untuk bersama-sama menanggulangi ini. Terakhir mungkin beberapa kata sebagai penutup diskusi kita dari Mbak Seli. Udah selesai sih. Ya Mbak Seli ya. Kalau buat saya bahwa kekerasan seksual ini adalah kekerasan yang memang harus kita kita perangi bersama-sama. Ya. Karena akan merusak generasi emas yang akan datang. Maka saya akan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih aware, lebih peduli, agar generasi-generasi yang akan datang bisa terhindar dari yang namanya kejahatan seksual. Itu saja sih. Baik, dari Mbak Vera. Catatan dari saya, kita mulai dari keluarga, ya ayah ibu yuk terlibat. Pengawasan diberikan pada anaknya, kasih sayang dicukupkan pada anaknya agar anaknya sadar diri mereka berharga dan mampu melindungi dirinya dalam kondisi-kondisi krisis sekalipun. Oke. Terima kasih Mbak Seli Gantina, Mbak Vera. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Dan sekali lagi kita mengutip bersama-sama, kita kita perangi kekerasan seksual, dan masyarakat jangan takut, hubungi segera 129 Sapa 129 karena itulah yang paling tidak bisa masyarakat lakukan untuk bersama-sama memerangi tindak kekerasan seksual. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Mbak Seli, Mbak Vera, dan juga terima kasih pendengar untuk Anda dan juga yang menyaksikan, mengikuti diskusi kita melalui aplikasi Zoom. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Indonesia Menyapa Pagi. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961. Kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu para anggota parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong. Saat Presiden Joko Widodo mengajak para jurnalis untuk melakukan uji coba LRT Jabodetabek, inilah pendapat beberapa awak media. Senang sih, soalnya juga saya menunggu ini ya, infrastruktur ini juga ya, karena kebetulan
tempat tinggal rumah ada di dekat sini, kira-kira 5-7 menit lah tadi ke sini. Jadi kalau misalnya ada infrastruktur LRT ini cukup membantu juga dan pertama kali naik sama Pak Jokowi juga, tentunya senang juga. Rasanya senang sih Mas, karena ini kan salah satu karya anak bangsa juga ya, jadi buatan dalam negeri. Dan pada saat pertama kali naik, rasanya nggak jauh beda dari kereta kayak MRT juga gitu. Terus ini kan juga termasuk cepat ya. Sudah waktunya, ini sudah saatnya kita memilih untuk Indonesia. Menuju pemilih cerdas, kita bisa bersama. Radio Republik Indonesia, berikanlah hak pilihmu, berikanlah suaramu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua melangkahlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih, cerdas memilih. Ayo kawan semua, kini sudah saatnya memilih Indonesia. Berikanlah suaramu, tentukanlah pilihanmu. RRI Net